Mana masuk terbeli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, utamanya kepada seluruh majelis guru beserta seluruh pejabat pemerintahan, Bapak pejabat bupati beserta tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Khadimul Majlis Tuan Guru Abdurrahman Iskandar beserta orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan. Di dalam peringatan haul kapan saja, di dalam peringatan haul siapapun daripada para aulia Allah, kita menginginkan rahmat Allah. Kita menginginkan agar hidup kita semakin baik. Guru kami berpesan, kalau kita ini ingin menjadi orang baik, belajarlah dengan asal-usul kita. Insya Allah kita akan menjadi orang baik. Karena setiap kita ini dijadikan Allah ada 4 unsur. Unsur pertama, kita dijadikan oleh Allah dari tanah. Makanya bila lawas kada mandi lambab awak gusokha, itu mesti bergulung tanah. Itu kalau rajin mengumpulkan seminggu aja sebiji gembung. Cuman nyaman kadanya itu tahu. Apa yang kita ambil pelajaran dari tanah? Tanah itu walaupun setiap hari dilincai orang, dipijak orang, tapi tidak pernah marah. Tanah setiap hari kena ludahi orang, tanah kada marah. Setiap kita siapapun orangnya beludah mesti ke tanah. Mana ada orang beludah ke atas? Coba tarai beludah ke atas. Kalau pada tabulik kamu hasorang. Tapi tanah kada pernah marah. Tanah setiap hari kena kencingi. Bahkan kadang-kadang tanah itu dihirai pun dia kada marah. Berhira bulan Rajab, bulan Sa'ban tumbuh cabai. Kenapa sebab? Karena yang berhira itu imbah makan sambal. Bijinya kada lanik. Begitu berhira, keluarlah bibit cabai. Sepakit dengan pupuknya. Apa ada luuh pun cabai. Lamak subur. Makanya kalau kita berjalan ke kebun orang, tetamu pohon cabai menyeorangan, itu perlu dipertanyakan. Kalau ditanam, mesti ada kawannya. Artinya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi, sepaling baik kita manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain seperti tanah. Apapun alasannya, tanah tetap memberi manfaat kepada semua orang. Yang kedua, kita diciptakan Allah dari unsur angin.
Makanya kalau kita nih terliwat lawas, begadang malam, masuk angin. Makanya ulun malam nih ceramah kada lawas. Dikhawatirkan masuk angin. Kenapa? Karena kada pakai tindak. Ini antara dua. Amun kada kuat tawakal, memang kada bermodal. Antara dua. Ada jauh kada. Makanya saya kada lawas ceramah. Masuk angin. Apa yang diambil pelajaran dari angin? Angin selalu jujur. Angin kada pernah berbohong. Kalau lewat durian, tetap sampai ke hidung kita bau durian. Mau hidung siapa saja tetap bau durian. Orang sugih mencium tetap bau durian. Kita orang susah mencium tetap bau durian. Maunya angin tuh menyampaikan dipilih-pilih. Mengkira orang kada tukar durian yang dipadamkan. Ini angin jujur panas juga. Sudah tahu orang kada kawan tukar durian. Kenapa disampaikan? Artinya apa? Angin dak pandang siapa, dia tetap berlaku benar. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Kalau kita ini jadi orang benar, berkawan dengan orang jahat, akhirnya jadi orang baik. Tapi kalau kada benar, kada jujur, berkawan dengan Nabi Isa, matinya berkawan penjahat. Dalam kitab Irsyadul Ibad ada diceritakan. Nabi Isa ini berjalan, membawa kawan seikong. Kemudian besangu roti 3. Aina bila sampai di satu tempat istirahat, roti dimakan. Yang membawa roti berjalan di belakang. Tapi kiranya ini roti 3. Kalau kita singgah di satu tempat, kami berdua cuman. Berarti kan labihan sebuting. Makannya berdahulu. Hitung-hitung duit jalan. Kan ada duit jalan itu kan ada. Nah, akhirnya sampai ke satu tempat, Nabi Isa duduk istirahat. Bertanya, mana roti yang 3 tadi? Sekalinya dikeluarkan tinggal 2. Nabi Isa bertanya, mana yang satunya? Apa jawabnya? Tidak tahu ya Nabi Allah. Ada kijang lewat. Dipanggil oleh Nabi Isa, kijang kemari. Disembelih ini kijang, dipanggang, masak. Sudah masak, hai kijang, kau hidup berbulik. Lalu kijang hidup berlari. Oh ya Nabi Isa, apa yang kau lihat tadi? Saya hendak bertanya, hendak bertakun bahasa. Siapa yang makan roti tadi? Artinya apa? Menghidupkan kijang yang mati dia bisa, apalagi mencari tahu nang menyuntan roti itu. Ini yang bawa tentunya yang mahantuknya berdahulu. Tapi Nabi Isa hendak pengakuannya seorang. Jadi kadang merasa dituduh, hendak melihat kejujurannya. Sekalinya tetap kadang mengaku. Berjalan-berjalan tetamu danau. Sudah tetamu danau, ya Nabi Isa kita harus menyeberang danau. Ujar kawan Nabi Isa, pakai apa? Sampai kotak kadeda. Oh ya Nabi Isa, pegang tanganku, kita berjalan di air sampai ke seberang. Ujar Nabi Isa, apa nang kau lihat tadi? Kita mau nyeberang laut, sekilas mata memandang. Saya berulang bertanya, mana roti nang sebuting tadi? Tetap menjawab, tidak tahu ya Nabi Allah. Berjalan-berjalan tetamu tumpukan pasir 3, maka ganal tumpukannya. Oh ya Nabi Isa, hai pasir, jadilah kau emas. Maka jadilah emas 3 tumpukan. Kawan Nabi Isa bertanya, ini kok emas 3 hagin siapa? Kita kan cuma berdua. Oh ya Nabi Isa, ini emas 3 tumpuk. Yang setumpuknya hagin aku, yang setumpuk hagin ikam, nang setumpuknya hagin siapa yang makan roti tadi. Melihat ada lokaan, aku yang makan di sini. Oh ya Nabi Isa, mungkin itu ambil hak tiganya. Tapi kita putus bersahabat. Ternyata man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Disinilah pangkal kecelakaan. Maka itu fasidqul lisan awwalus sa'adah. Benarnya cakap pangkal orang menjadi bahagia. Mafhum mukhalafahnya bila cakap kada bujur pangkal kesengsaraan. Akhirnya ditungguinya emas nang 3 tadi.
sudah ditungguinya parut lapar, hendak berbelanja kalau mau dicontan orang amas nih, paksa ditunggui kada lawas datang perampok berdua. Aja perampok ini baru mantap nih, ulam dicari pucuk pun tiba. Terbalikkan, pucuk dicari ulam tiba, kau coba paham gitu. Kada payah lagi kita mencari jauh-jauh. Kata kawan Nabi Isa, kada usah pakai perampokan kita. Kita berdamai aja. Ini tumpukan emas 3, kita bagi adil aja. Pian datang berdua, ambil ha. Tapi aku sebutin, ungkong-ungkongan duduk mahadengi. Oja perampok ini kalau begini sampai berhari-hari kelaparan kita. Sekong je perampok tulak ke pasar, menukar nasi bungkus. Jakawan Nabi Isa menukar gampang, duitnya mana? Rupanya orang pembual ini kada dapat berduit kan. Sial. Kata nang perampok, emas mau dihimpal emas. Sudah dihimpal, kau yang pergi ke pasar jual emas, tukar nasi bungkus 2, 3. Terpikir kawan Nabi Isa, emasku, yang dijual ambatku, yang menukar nasi bungkus aku, nyaman diinya, sakit di aku. Bagus aku Jesidin makan kanyang-kanyang hulu. Hanya menukar nasi bungkus 2, nukar racun 2, anda racun, biar nanti perampok makan ngak matian. Berarti emas ketiga-tiganya untuk aku. Rupanya nang perampok berdua pikiran sama juga. Aina Jesidin bila datang itu membawa nasi, kita sumbali. Dan disumbali hanya kita makan, ambatnya bagi 2. Sama gawian itu sama. Begitu datang sumbalihnya makanannya. Akhirnya kawan Nabi Isa mati, perampok mati keracunan. Akhirnya tinggal tulang belulang. Kemudian Nabi Isa lewat lagi di tempat yang sama membawa kawan. Kata Nabi Isa, inilah akibat orang tidak benar cakapnya. Maka itu kita kalau hendak selamat, ikutilah asal usul kita selalu benar. Cakap benar. Benar cakapnya, benar menurut agama. Ada juga yang bujur cakap tuh, tapi nyambeti orang. Bujur ya, memang bujur aja. Tapi kan itu dilarang. Kita nih kalau menyambeti orang terus, lana. Atadiruna minal muflis. Apakah engkau tahu siapa yang bangkrut? Kita nih memang tipis akhir zamannya amal kita. Kesempatan hendak menyambeti orang tuh banyak benar. Karena pemilihannya berapa kali, pemilihan RT, kepala desa. Makanya pian jangan patinya nyambeti orang. Pokoknya kita beritaan. Hendak memilih, pilih aja, tapi jangan menjelikakan orang. Silahkan naik setinggi-tingginya, tapi jangan meninjak kawan. Ini nang masalahnya, makanya belajar dengan kita sendiri. Yang ketiga, kita ini dijadikan Allah unsur air. Makanya bila kita nih lawas duduk tak kumpul ini nih, keluar keringat paksa berkipas. Biar nyaman berkipas aku gede. Kenapa maka ada air? Karena kita nih ada unsur air. Apa yang diambil pelajaran dari air? Air selalu menuju dataran rendah. Ternyata kalau hendak keturunan rahmat, kita harus merendah. Man tawada'a rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati, pangkat diangkat Allah. Maka dalam kitab Hidayatus Salikin, kita ni kada boleh merasa lebih hebat daripada semua makhluk Allah, termasuk tumbuh-tumbuhan. Bila kita bertamuan awan pohon mangga, kita kada lebih baik daripada pohon mangga. Kenapa? Mangga itu kalau inya berbuah, walaupun ditawak orang, walaupun dihumbang, buah yang gugur. Naik ke atas, goyang orang, kata pawan buahnya gugur. Itu mangga. Orang kada baik dengan mangga, tetap mangga menaburkan kebaikan kepada orang yang di bawah. Ini kita kada lebih baik daripada mangga. Bertamuan pohon pisang, tuh pohon pisang yang digetihang, maras banget. Antara hidup pohon mati siapa pohonnya. Buju-buju dalam pisang. Pisang kalau nya belum berbuah, ayam paginya kan mau mati.
tahan kurus mati ada contohnya. Tabang pisang dah. Paling seminggu berpucuk pulang. Tabang berpucuk pulang. Kabila pisang kada berpucuk lagi kalau sudah berbuah. Kalau pisang itu berbuah, tabang 2 tahun kada berpucuk lagi. Kenapa? Karena pisang puas sudah bermanfaat untuk orang lain. Maka itu kita kada lebih baik daripada pisang. Bertamuan awan hayam. Dalam kitab Hidayat Salikin gitu, kada boleh kita merasa hebat daripada hayam. Kenapa? Hayam itu punya kelebihan. Apa kelebihan hayam itu? Hayam itu kalau sanja anaknya dikumpulkannya, bawanya masuk ke kurungan. Tengah malam, suahlah di tambilahan nih melihat ada anak hayam berkeliaran tengah malam. Nah, malah anak kita berkeliaran di tengah malam, malam minggu. Kadang malam nang ditunggu-tunggu. Ada perjanjian anak bertemu di bawah pohon jambu. Tidak ada yang mengganggu. Anak hayam mana sudah berkeliaran? Kenapa anak kita berkeliaran? Hayam itu punya keistimewaan. Hayam itu kada suah melandau bangun. Suahlah kita melihat hayam melandau. Isok kena jam 6 buka kurungan hayam, pokok katanya bangunan sekali buka kamar anak mengaruh masih. Nah tadi lagi abahnya mengaruh masih. Sesalah ada orang datang malamnya. Berarti kan kita kada lebih baik daripada hayam. Makanya kita kata sahabat Ali, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah kita di sisi Allah paling baik manusia. Tapi jangan pernah kita merasa sesama kita orang yang paling baik. Maka di zaman dulu kisah kawan saya. Ada orang mondok. Sudah 10 tahun mondok di pesantren. Hendak bulik pamit dengan kiai, dengan pengasuh. Hendak bulik ampih mondok. Oja kiai kada boleh ikam belum tamat, belum lulus. Omai bah kiai jalawasnya munduk kada tamat 10 tahun dah. Ini bisa jepok di punduk ulun. Kata kiai boleh, pian boleh. Tapi ada syaratnya. Kau bawakan orang yang paling jelek ke hadapanku. Tapi waktunya kada lawas 3 hari aja. Bila kada dapat dalam waktu 3 hari, maka dianggap batal. Kada lulus pulang. Maka buliklah santri. Hari pertama berjalan-berjalan ketemu anjing. Disasahi anjing. Buka 2 kali tejuramba. Putus tali capal. Sarik sidin. Bungolnya anjing ini sidin. Orang lalu disasahi. Dihadangi diukamnya. Tinggalkan buka awak tejuramba. Sandal putus. Bungol pangat sidin ini juga. Mungkin ini syarat sidin. Allah mengasih tahu makhluk yang paling jelek adalah anjing. Boleh ke rumah, pokoknya esok aku datang ke rumah kiai, mbah kiai, makhluk yang paling jelek adalah anjing. Tapi kira malam, anjing walaupun jelek, tapi kan nya kada bakal. Wajarnya sayurang, nya kada bakal. Anjing walaupun kada bakal, dia ada punya kelebihan. Dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 40 jangan salah, kelebihan anjing itu ada 12 macam. Nang kita ngalih maimbangi. Kalau ulun terangkan yang 12 macam nih sampai subuh kada selesai. Kenapa? Sebab karena ulun memang kada hafal. Ya pandak selesai mau kada hafal. Anjing itu tidak mudah melupakan kebaikan orang. Kada mudah. Anjing itu kalau kita harago, walau anjing orang, kita beri makan nih. Kayaknya isok beri makannya pulang, pinandu nyawa kita. Terpisah kita 3 tahun masih ingatnya lagi. 3 tahun terpindah. Anjing kada mudah melupakan jasa orang lain. Walaupun kita maharagu anjing, kita pernah baik awan inya. Kita tinggalkan melawat pengantinan di Sungai Lukan. Seminggu hanya boleh anjing di rumah surangan. Kelaparan kada makan, inya kada sari, karena inya kada mengingat nang 7 hari, tapi inya mengingat orang ini pernah memberi makan inya. Datang majikannya, anjing menyongsong ketek
jinya. Kenapa lambat bulik jinya? Sekalinya majikannya malah sarik tapau sipaknya ngik dia anjing. Masuk ke rumahan anjing. Kada sariknya anjing. Kenapa? Inya kada memandang di sipak majikannya, tapi inya ingat majikan pernah memberi makan inya. Satu kebaikan saja anjing tidak mudah melupakan. Ada di intang kami sana orang berlagu anjing. Sekalinya meninggal dunia diantar ke pemakaman, anjing umpat ke pemakaman. Kata ading ulun nang melihat 7 hari anjing tuh bulik di makam tuh. Cuman tahu mah entah baca Yasin kata. Nah itu pada tahu ulun. Awak maka kawitan yang melahirkan kita, yang menggenalkan kita, imbah bawa ke kuburan. Jangankan hari bulik pemakaman saja ada 4. Mencigir di atas. Padahal be-6 anak den. Pegalangan kayak timpaha kenalnya. Tapi yang menurunkan mayat kawitan ke dalam kubur orang lain, kemanaan anaknya? Berarti kita ini kan kada sebaik daripada boleh yang benar. Berarti Jisidin aku nih kada lebih baik daripada anjing. Isok harus cari pula berjalan, ketemu orang gila. Orang gila ini kan tahu sama tahu aja dasar naon. Kasihan tadi Pak, tapi kira sidin orang gila paling jelek, boleh sidin ke rumah. Tapi kira sidin orang gila jelek. Tapi kan inya kada mukallaf, inya kada diberati hukum. Orang gila kada puasa, kada berdosa. Orang gila kada sembahyang, kada berdosa. Karena orang gila kada wajib sembahyang. Karena aliran orang gila kada wajib sembahyang. Makanya aliran orang kada wajib sembahyang itu sebenarnya aliran orang. Aku jawab ya, ada nausakan gitu. Kalau kita kan berdosa, berarti kita kada lebih baik daripada orang gila. Orang gila itu punya kelebihan. Orang gila itu kada suah memandirakan aib orang. Orang gila tidak pernah saling mengganggu. Nang gila sikung guring di sana, nang gila sikung guring di sini, ada mengganggu, nyata ada mengharung, ada mengganggu, ada suah orang gila nih, caci mencaci kada suah. Soalnya kita menderu orang gila, maaduakan orang ke kita, si anu tuh jelek banget suah lah, ada suah, orang gila kada suah. Lalu orang gila dudukan di warung kopi nyambeti orang suah, suah. Malah nang waras bisa nyambeti orang. Berarti kan kita kada lebih baik daripada orang gila. Orang gila tuh jangankan nyambeti orang, nya sama inya bertamuan kada bertanggungan. Nah, Sophie membuktikan. Aku seorang keluar dari gang tuh, hendak ke pasar, pas hadapan pondok Al-Baqiyatus Shalihat, ada orang gila nang dari sana ke sini. Nya biasanya bajunya dia neknya sampah gombong nang seikong tuh bilanya mandi pakai licak tuh. Wat di intang nang punduk tuh. Ustaz Abdurrahman ini tahu aja orangnya. Ada ngarannya boleh aku nyambet. Nya anak teperaungan. Maka kan di jalan tuwer-tuwer nang halus tuh. Kan bahu hampir tersantok tuh. Aku perhatikan, ya aku berpandir pada orang nih. Soal kali bertamuan, jangankan berpandir, bertaguran aja kan ya. Jadi di kampung kita nih, bila orang ada nang kada mau bertaguran, nah itulah orangnya. Berarti Jasidin aku nih kada lebih baik daripada orang gila. Akhirnya hari ketiga datang ke rumah Mbah Yai. Mbah Yai alhamdulillah. Ulun sudah tetamu orang nang paling jelik di antara kita. Kata Mbah Yai, mana orangnya? Ulun Mbah Yai. Amun ke itu jembe silahkan ikam tamat sudah. Ikam lulus sudah. Ikam hendak berdakwah kah? Ikam hendak mengajar kah? Terserah aja. Yang penting ikam jangan merasa lebih hebat daripada orang lain. 3 seteng lagi. Ada lawas berdiri juga cara mainnya. Berdiri ini kan potong separuh. Yang keempat, kita ini dijadikan Allah ada unsur api. Apa yang kita ambil pelajaran daripada api, api selalu panas. Hendak musim panas,
api panas. Hendak musim hujan, api tetap panas. Yang namanya api tetap panas, suasana kayak apa aja dinginnya, api tetap panas. Artinya apa? Di dalam berbuat kebaikan kita jangan pernah dingin semangat. Kita mengadakan haulan semacam ini jangan pernah dingin. Selalu panas membara seperti panasnya api. Tidak pernah dingin di dalam beramal ibadah. Semangat terus. Tahun boleh berakhir, tapi duduk di majelis taklim tidak boleh berakhir. Ada 3 yang kada boleh tamat. Kitab boleh tamat, tapi belajar ilmu kada boleh tamat. Yang kedua, berguru boleh selesai, tapi mengharap berkah guru kada boleh selesai. Kita senantiasa mengharap berkah daripada guru-guru kita. Makanya kita mahaul ini supaya dapat berkah, supaya kita dapat duduk di majelis ilmu yang semangat. Jangan pernah kendur ke belakang. Walaupun kita ini kada ada harapan bakal jadi orang alim, marah keturunan kada ada, awak sudah tua, kawitan tukang jarat beburak, paninian tukang jarat harimau, jauh panggang api. Marah, kada usah peduli, hadir aja di masjid ilmu, barakah tetap turun. Makanya Bu, Pak, kita punya anak, masukkan aja anak ke pesantren. Uma guru aku hendak masukkan, tapi dia ada nasabnya, keturunannya dia marah. Yakin aja orang yang masuk ke pesantren do, walaupun pembabal, tapi mesti ada manfaatnya. Ada kisah orang di pondok pembabal banget, doa nang apa aja kada mau bisa, jadi dihukum oleh gurunya. Sama-sama menghafal doa makan. Bila kada hafal kada boleh makan. Terpaksa hafal daripada kampung tengah kosong. Terpaksa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Hafalnya. Jadi bulikan munduk. Itulah orang bertahlil. Kawannya nih wangal juga. Nang hararat baca doa tu wangal. Begitu sudah bertahlil, turunannya baik-baik. Lalu udah tinggal nang bungol tadi. Maka kada hafal doa, maka sama pada untuk pesantren imbaham disuruh membaca doa. Kada siapa-siapa baca doa, sikungan yang di santri. Paksa sidin membaca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ulang din 3 kali. Wassallallahu lagi. Kata orang, kenapa doa? Makan dibaca. Lah ini baca doa kita makanan kalau ya. Iya itu makanan. Dihuhulut kekawanannya. Rupanya suatu saat berjalan malam. Begitu berjalan malam ketemu jin ifrit. Nang harat-harat bacaan. Kada mau. Bacakan surah Al-Waqiah. Kada mau juga. Baca ayat kursi. Kada mau hilang. Bacakan surat Ikhlas. Kada hilang juga. Surah nang kada ikhlas, makin kada hilang lagi. Sekalinya maju nang pembungol tadi. Bacakan dia doa, makan Allahumma barik lana bima razaqtana, buka jin ifrit lambat-lambat buka dimakan. Ini contoh aja Bang. Makanya kita hadirlah di majelis ilmu, jangan pernah dingin. Insya Allah kita menjadi baik, berkah kita selalu memuliakan para aulia Allah. Amin. Allahumma amin. Sebenarnya caranya berkursi setengah jam dengan demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.